2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk bisa berkumpul kembali dan bersama-sama belajar pembekalan firman Tuhan yang malam ini temanya adalah Yesus utusan Bapa. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Ana. Persilakan Ibu Ana. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul di Zoom Sema Adonai. Bapa, pada malam hari ini dan kami dibimbing oleh Pak Erben. Terima kasih Bapa karena kami bisa hadir pada malam hari ini. Bapa, berkati juga internet kami sehingga berjalan dengan lancar dan kami bisa belajar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa, berkati juga teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Kami percaya mereka juga punya kerinduan untuk belajar bersama kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kau berkati juga Pak Erben yang akan membimbing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini saya peralaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, pada acara malam ini, seperti biasa yang menjadi narasumber kita adalah Belum ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Puji Tuhan, kabar baik, sehat, sukacita. Puji Tuhan. Iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, maka akan diumumkan terlebih dahulu channel-channel dan Facebook yang telah melive-kan acara kelas Zoom ini. Dipersilakan Pak Kodex. Acara ini relay ke channel YouTube dan Facebook, yaitu channel Sema Adonai, channel Ferdinand Wardana, channel Uti Watimena, channel Ana Chandra, channel Garnet Sidan, channel Agus Kurnia Facebook, channel Antara, channel Sema Adonai Facebook, dan channel Nebu Ali. Bagi kepada Bapak Ibu yang terkasih, bagi yang belum mensubscribe channel-channel kami, tolong bantu kami untuk mensubscribe channel-channel kami dan juga like dan share agar pelayanan kami semakin lebih maksimal lagi ke depan. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan serahkan acara selanjutnya kepada narasumber kita, yaitu Pak Erben. Dipersilakan Pak Erben. Teman-teman, selamat malam untuk kita semua ya. Puji Tuhan. Oke. Salam semua teman-teman yang ada di room dan yang ada di live YouTube. Malam hari ini saya akan bicara satu topik tentang Yesus utusan Allah Bapa. Apakah mungkin Allah mengutus Allah atau Allah Bapa mengutus Bapa? Di hari-hari ini kan ada fenomena di dalam dunia pertiktokan atau dunia apologet ini, ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, Bapa mengutus Bapa dan lain sebagainya. Di sini kita akan bahas bagaimana sebenarnya posisi iman Kristen terhadap Yesus sebagai utusan. Ini yang akan kita bahas pada sesi kita kali ini. Kalau berbicara tentang kebodohan para kaum polemikus, itu sangat banyak ya. Contoh, mereka menuduh kita menuhankan manusia begitu ya. Baru
mereka juga membuat tuduhan-tuduhan Yesus itu utusan Allah. Malam hari ini kita akan bahas. Baru mereka juga bertanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, baru mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi utusan, gitu ya. Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu manusia, gitu-gitu ya. Baru di mana dalam perjanjian lama Yesus disembah Abraham, Musa, dan Daud, dan seterusnya. Jadi para kaum polemikus yang ada di dalam kebodohan seringkali menggoreng berbagai isu-isu yang sebenarnya mereka alamatkan ke kita. Tapi sesungguhnya karena mereka nggak ngerti apa-apa, begitu ya. Jadi mereka nggak ngerti apa-apa. Dan mereka berpikir pengertian mereka terhadap iman Kristen itu seperti pengertian kita terhadap iman Kristen sebagai orang Kristen seperti yang dipikiran mereka. Tapi alamat palsu. Jadi mereka menuduh kita ini dan itu, tetapi sejatinya apa yang mereka tuduhkan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Tapi itu bersangkut paut dengan ajaran-ajaran yang dinyatakan keliru oleh gereja dan ajaran itu sudah ada di zaman nabinya sendiri. Nah, di situ ya. Sekarang kalau kita berbicara tentang nubuat Yesus atau Mesias yang akan datang dalam perjanjian lama itu sangat banyak. Ini saya temukan ada 44 nubuatan ya. Memang tulisannya kecil-kecil teman-teman ya. Tapi kalau pakai kacamata pembesar pasti bisa membaca. Kalau ada yang nggak bisa membaca ya nanti teman-teman bisa cek ulang. Tapi data-data ini ada ayat-ayatnya. Kalau dibuka di laptop masih kelihatan ya. Tapi kalau dibuka di handphone ini dipastikan nggak terlihat memang. Tapi saya sengaja ini buat kecil supaya terlihat 44 nubuatan tentang Yesus akan datang. Dan di dalam nubuatan-nubuatan ini kalau kita baca, ini berbicara bahwa Yesus itu atau Mesias itu datang sebagai utusan. Kan Mesias itu datang sebagai sang pencipta itu sendiri yang mewujud menjadi manusia, bukan? Semua makanya dikatakan Mesias akan datang dari keturunan Yakub, Mesias datang dari keturunan Ishak, keturunan Abraham, dilahirkan di Bethlehem, dilahirkan seorang perawan, dilahirkan seorang perempuan dan semuanya. Banyak sekali di sini berbicara tentang kedatangan Mesias itu dari kelahiran. Bahkan dikatakan seorang utusan dan lain sebagainya. Jadi kalau iman Kristen dituduh orang tidak masalah bagi orang Kristen. Orang Kristen sejati tentunya ya. Tetapi orang Kristen itu tidak berhenti pada kalimat Yesus itu utusan Allah, titik. Bukan. Tapi orang Kristen itu berbicara siapa yang mengutus, apa yang diutus, dan untuk apa dia diutus, dan apa yang dikerjakan oleh utusan. Apa perbedaan utusan untuk Yesus Kristus dengan utusan-utusan yang lain. Jadi kita tidak ada Yesus utusan, titik. Pokoknya Yesus utusan, titik. Nah, ini kan pendapat-pendapat yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau di dalam Alkitab, itu sangat luar biasa, sangat nyata itu. Ya, mari kita lihat ya teman-teman. Berbicara tentang Yesus sebagai utusan, yang pertama kita melihat dari pengakuan Yesus. Dari pengakuan Yesus di sini mengaku dia diutus oleh Bapa di surga. Ayat 37, Lukas 10 ayat 16, dan Yohanes 5 ayat 30. Saya sengaja mengambil satu dari Matius, satu dari Markus, satu dari Lukas, dan satu dari Yohanes. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mengatakan Yesus sebagai utusan Bapa di surga. Atau Bapa lah yang mengutus dia, atau Allah Bapa lah yang mengutus dia. Bahkan dikatakan contoh yang saya bacakan aja satu-satu ini, Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Di sini, pertanyaannya siapakah dia di sini yang mengutus aku? Ini yang perlu diperhatikan, siapakah dia? Tentu, ini aku Yesus. Jika dia dengan aku, ini sudah dua subjek atau dua pelaku. Dua
oknum yang dibedakan. Itu sudah jelas. Tidak mungkin aku dengan dia adalah satu oknum, tidak mungkin. Kemudian kita lihat di Markus, siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, kembali lagi, ada di sini kata aku ya, ada kata aku untuk Yesus, baru ada kata aku semua. Semua kata aku di sini berbicara Yesus. Tapi kalau dia di sini berbicara kepada Bapa itu sendiri. Nah, di sini. Kita lihat lagi Lukas 10 ayat 16. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab tentang Yesus sebagai utusan. Ini tentu menuju kepada Bapa. Dan ini semua terungkapkan dari Yesus Kristus. Ini bukan kata-kata kita, tapi ini semua perkataan Yesus. Kemudian kita lihat Yohanes 5:30. Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi rata-rata setiap ada kata mengutus aku selalu dikaitkan dengan ini, yaitu kata Dia atau menuju kepada Bapa di surga. Dari data ini bisa dicari, tinggal diklik di Alkitab online itu, Alkitab aplikasi online itu, klik aja utusan, aku diutus gitu, itu akan bermunculan. Tapi jelas ya, Yesus sendiri mengaku. Sekarang kita lihat para rasul bagaimana. Dikatakan Nikodemus itu seorang ahli Taurat. Ahli Taurat sendiri pun mengatakan Yesus sebagai utusan. Perhatikan Yohanes 3:2. Engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Ini pengakuan seorang Nikodemus, ahli Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Artinya Nikodemus mengerti Yesus itu sebagai utusan penuhi dengan kuasa. Karena Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan Nikodemus mengatakan itu karena diutus oleh Allah. Kemudian Rasul Petrus dan murid-murid ya. Kisah Rasul 3 ayat 18-26. Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, sekali di sini Mesias yang diutusnya, artinya siapa? Ada yang mengutus Mesias. Siapa Mesias? Yesus. Baru mengutus Mesias kepada kamu. Jelas sekali dari kata mengutus dengan kata diutus ini sudah menjadi perhatian. Utus itu artinya ada yang mengutus. Yang mengutus siapa? Bapa di surga. Yang diutus siapa? Mesias, Yesus Kristus. Jadi jelas. Kita lihat lagi ya. Kita lihat ini pengakuan dari Rasul Paulus sendiri mengakui. Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya. Perhatikan ya. Ini kata mengutus anaknya. Sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya kembali lagi. Itu Rasul Paulus ya. Bentar dulu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan, dari seorang perempuan, dan lalu kepada hukum Taurat. Ini pengakuan Rasul Paulus di dalam 2 suratnya. Jadi sangat jelas sekali posisi Yesus sebagai utusan itu tidak ditolak oleh Alkitab.
tidak ditolak oleh para rasul, bahkan dituliskan para rasul dan tulisan itu diluruskan. Sekarang yang menjadi perhatian adalah bagaimana hubungan pengutus yaitu Bapa dengan Yesus sebagai utusan. Di sini ada gambar ya, di sini saya buat Bapa, Firman, dan Roh. Jadi ini berbicara Tritunggal sebenarnya. Kalau kita bicara kepada Yesus, ini bicara namanya Kristologi. Jadi jelas Allah yaitu Bapa Yahweh yang kekal maha transenden. Hakikatnya transenden. Maka dikatakan Yohanes 4 ayat 20, Allah itu roh, artinya Allah itu transenden. Allah yang transenden, dia memiliki firman di dalam hakikat dirinya. Ya. Dan dia juga memiliki roh, artinya dia memiliki hidup, prinsip hidup. Bapa, firman, dan roh ini adalah Allah yang Esa. Firman kekal di dalam diri Bapa, roh kekal bersatu dengan Bapa, bahkan dikatakan Allah Bapa mewahyukan diri melalui firman dalam rupa teofani dan inkarnasi. Teofani itu apa? Allah menampakkan diri dalam rupa manusia, malaikat, suara, sekinah gulu. Sedangkan inkarnasi Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia melalui rahim perawan Maria. Jadi Yesus ini adalah inkarnasi firman Allah. Jadi bagaimana hubungan antara Bapa dengan Yesus yang diutus? Berbicara nama Yesus berarti berbicara Yesus yang sudah dilahirkan oleh Maria, kemudian bertumbuh menjadi besar, menjadi seorang guru teladan, juru selamat Mesias yang menebus manusia. Jadi bagaimana hubungan Bapa sebagai pengutus dengan Yesus utusan? Maka jelas Yesus itu adalah firman Bapa menjadi manusia. Jadi kita bisa mengatakan Allah yang Esa menjadi manusia. Tidak bisa, tapi firman. Jadi hubungannya apa? Yesus ini memiliki dua naturnya. Natur ilahi dan insani. Insani artinya bahwa Yesus manusia yang benar-benar sempurna kemanusiaannya, lengkap dengan segala atribut kemanusiaan, punya tubuh, punya kehidupan, punya hidup, dan lain sebagainya. Jadi Allah Bapa yang Esa telah dinyatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu dengan Bapa adalah satu. Tetapi satu di sini tidak berbicara bahwa Yesus atau pribadi Yesus yang dilahirkan dikandung oleh Maria itu adalah abadnya itu sendiri, bukan itu maksud satu. Tetapi sifat ilahi Yesus satu dengan sifat firman yang kekal di dalam diri Bapa, yaitu sebagai firman atau sebagai tekad, ya, tekad bukan sifat. Tekad Yesus sebagai firman adalah satu dan tak terpisahkan dengan tekad firman yang ada di dalam diri Allah. Di sini, jadi itu hubungannya. Ini yang harus dipahami supaya kita boleh memahami siapa Yesus sebagai utusan ini. Di situ ya. Jadi Yesus sebagai utusan berjelas firman menjadi manusia. Yohanes 1:14. Ya, kita lanjut. Jadi utusan yang bagaimanakah Yesus ini? Kita melihat di dalam data Alkitab. Yesus utusan yang berbeda dengan para nabi dan para rasul sebagai utusan dalam perjanjian lama. Berbeda. Di mana letak perbedaannya? Mari kita lihat. Yesus utusan yang kehadirannya telah dijanjikan Allah kepada para nabi. Ada banyak ayat yang berbicara tentang nubuat akan kehadiran Yesus. Tadi sudah saya tunjukkan 44 ayat di depan. Dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus utusan yang kehadirannya menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi. Di dalam Yesus seluruh kegenapan janji Allah itu sempurna. Ini perbedaan Yesus utama sebagai utusan dibanding para utusan-utusan yang lain. Kemudian Yesus utusan yang menjadi inti pemberitaan para rasul. Jadi para rasul memberitakan tentang Yesus yang sudah datang. Para nabi dalam perjanjian lama menentukan dan memberitakan Mesias yang akan datang, itulah Yesus. Itu dalam PL itu berbicara
mereka menantikan Sang Mesias. Kita yang ada di zaman Perjanjian Baru itu menerima Sang Mesias. Jadi Yesus akan seluruh tulisan para rasul dalam Perjanjian Baru itu berpusat pada pribadi Yesus. Artinya tanpa kebenaran Yesus sebagai utusan, maka tulisan para rasul itu akan menjadi sukar dipahami, bahkan tidak bisa. Jadi harus kita mengerti tentang Yesus sebagai utusan. Nanti kita lihat pada ya. Yesus utusan yang kehidupannya sejak langit sampai naik ke surga, unggul atas semua manusia, baik itu para nabi maupun para rasul. Perhatikan. Jadi Yesus bukan hanya menjadi muda, tetapi Yesus juga dalam kehidupannya sejak lahir sampai terangkat surga, dia punya keunggulan, punya keutamaan dari semua para nabi atau para rasul dan semuanya itu. Oke, kita lihat keutamaan Yesus sebagai utusan Allah ada di dalam data-data di sini. Konfirmasi oleh Bapa di surga. Ketika Yesus dibaptis, Bapa di surga berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapa memperkenalkan utusannya kepada orang banyak ketika dibaptis. Memperkenalkan dengan cara apa? Pasti dari Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian Yesus adalah utusan atau Tuhan yang mengatasi para malaikat. Maka di dalam Matius pasal 3:11 dikatakan para malaikat datang melayani Yesus. Tidak ada utusan di dunia ini yang seperti Yesus mendapatkan pelayanan yang luar biasa daripada malaikat-malaikat di surga. Bahkan pada saat Yesus pengajarannya, ia berbicara dalam nama sendiri. Ketika Yesus menyampaikan firman, Yesus tidak mengatakan, aku menerima firman, tapi dia langsung mengajarkan saja. Ini yang bicara keutamaan. Kalau para nabi berdua dulu, dia bergumul dulu, mencari ketua di tempat gelap atau apapun. Itu. Tapi kalau Yesus saat Yesus memulai pengajarannya, khususnya khotbah di bukit, Yesus berbicara dalam namanya sendiri untuk menyatakan otoritas yang dimilikinya. Kemudian kita lihat ya, keutamaan Yesus sebagai utusan, Yesus mengatakan dirinya sebagai seorang yang dinantikan oleh para nabi sepanjang abad. Bisa dibaca dalam Matius 13:17 dan Matius 23:34 sampai 36. Kemudian Yesus juga melakukan banyak mujizat yang melakukan atas namanya. Ini menunjukkan bahwa kebesaran Yesus mengatasi segala sesuatu. Bahkan kita lihat Yesus menghentikan badai, Yesus menyembuhkan penyakit, Yesus memperbanyak roti untuk ribuan orang, Yesus mengusir setan, Yesus mengampuni dosa, ya sudah tadi ya. Kemudian Yesus membangkitkan orang mati, dan mujizat terbesar yang dikerjakan Yesus sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia ini adalah kebangkitannya sendiri dari kematian. Jadi mujizat terbesar yang dikerjakan Yesus ketika dia bangkit dan ketika dia naik mulia di surga. Jadi kita melihat lagi bukti bahwa Yesus sebagai utusan itu memiliki keutamaan. Kita lihat lagi di sini data-datanya banyak. Bahwa Yesus menyatakan ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ya, kemudian dikatakan hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Artinya Yesus lebih utama karena dia berkuasa. Lalu Yesus mengatakan bahwa ia adalah lebih tinggi dari hari Sabat. Dikatakan Tuhan anak manusia adalah atas hari Sabat. Itu menunjukkan bahwa pemahaman orang lain. Kemudian Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan juga menghendaki supaya semua orang percaya kepadanya itu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan itulah tujuannya Yesus pergi di surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Pertanyaannya, siapakah ada utusan di dunia ini yang bisa memenuhi apa yang ada di sini? Jadi Yesus yang diakui sebagai utusan. Oke ya. Tetapi utusannya bagaimana itu yang baru kita lihat. Kalau kita mau melihat ya, keunggulan Yesus atas para nabi maupun para rasul sebagai utusan bisa dilihat secara ringkas. Yang pertama, kehadiran Yesus ajaib, kemudian kehidupan Yesus yang sempurna tidak berdosa,
Kemudian kita lihat perbuatan-perbuatan ajaibnya luar biasa. Kemudian juga pengajarannya sempurna, baik itu norma, etika, dan moral. Bahkan kita bisa melihat juga kesempurnaan Yesus, bahwa dia sempurna, baik dia sebagai firman Allah, baik ajarannya Yesus juga tentang Allah, tentang sahabat Bapa, tentang manusia, tentang dosa, keselamatan, kejar surga, tentang semuanya. Pokoknya Yesus yang utama dari semua para nabi. Baru kematian Yesus itu aku sebagai korban penebusan dan perjanjian kekal Allah. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian Yesus juga keutamaan dalam kebangkitannya. Dia mulia, itu membuktikan bahwa telah dikalahkan. Artinya apa? Ada begitu banyak para nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, meninggal, mati, tapi mereka tidak mampu mengalahkan maut. Bahkan mereka menantikan kedatangan Mesias yang akan membangkitkan mereka. Itulah Yesus Kristus. Kemuliaannya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kemudian Yesus akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, raja segala raja. Jadi pada pemaparan ini harusnya orang berpikir bahwa kalau mereka berani mengatakan Yesus utusan Allah Bapa di surga atau utusan Allah, mereka harus berpikir siapa yang diutus, untuk apa dia diutus, apa yang dilakukan, apa karyanya, bagaimana kehidupan orang diubahkan. Harusnya sampai ke sana pemikirannya. Jangan hanya mengatakan Yesus itu utusan, titik, tapi tanpa penjelasan, tanpa dasar yang sungguh. Sekarang kita melihat untuk apa Allah mengutus Yesus. Ini perlu untuk dipahami. Jadi kita orang Kristen nggak boleh alergi kalau kita mengatakan Yesus utusan. Jangan alergi. Ada orang yang alergi nggak mau menerima Yesus sebagai utusan. Entah kenapa nggak tahu. Kok bisa kayak gitu? Kok nggak mau mereka mengatakan Yesus utusan? Yang pertama dikatakan Yohanes 3:17 ya. Perhatikan yang saya warnai. Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Untuk apa Yesus diutus mati? Untuk menyelamatkan. Pertanyaannya yang seringkali dibuat para polemikus, bahwa mereka berpikir bahwa Allah Bapa itu sendirilah menjadi manusia di situ. Tapi bahwa itu dikatakan Allah mengutus anaknya. Kata anak di sini berbicara tentang Yesus sebagai firman. Karena firman itu di dalam diri Bapa, dan firman itu keluar dari Bapa, maka disebut sebagai anaknya. Jadi dia datang untuk kita di sini jelas untuk menyelamatkan. Ini yang tidak dipahami oleh para polemikus. Mereka hanya cukup mengatakan Yesus utusan titik. Utusan yang bagaimana nggak urus. Nah inilah kehebatan mereka dalam hal kolok. Oke, Yohanes 4:34. Kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas sekali. Jadi untuk apa Allah mengutus Yesus? Melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Apa sih yang mau kerjakan Bapa untuk dunia? Keselamatan. Ini ayat Yohanes 3:17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kemudian Yohanes 6:39. Supaya dari semua yang telah Kau berikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kau bangkitkan pada kebenaran. Artinya apa? Untuk apa Allah mengutus Yesus firman-Nya menjadi manusia? Supaya manusia jangan terhilang, supaya nanti dibangkitkan oleh Kristus di akhir zaman, terbebas dari penganiayaan dan persoalan dunia ini. Katakan supaya dari semua yang telah Kau berikan kepadaku, jangan ada yang terhilang, tetapi supaya Ku bangkitkan. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Itu perlu diketahui. Ya. Oke, kita lihat lagi. Yohanes 8:26. Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia. Dan dia yang mengutus aku adalah benar. Kemudian Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diri sendiri, tetapi Bapa
yang mengutus aku. Perhatikan di sini. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi untuk apa? Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia supaya melalui kemanusiaan sang firman itulah dia memerintahkan apa ya untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sama Kristus kita menerima kebenaran Allah untuk menjadi pegangan, untuk menjadi kebenaran pegangan hidup kita. Kita lihat lagi ya, kita lihat ini banyak sekali ayat-ayat. Bentar. Oke. Oke, dikatakan di sini ya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Apa artinya? Bapa mengutus firman menjadi manusia supaya Yesus yang adalah inkarnasi firman-Nya itu menyampaikan bahwa Yesus dalam kemanusiaan itu menyampaikan apa menjadi kehendak Allah, kehendak Bapa kepada kita. Itu ya. Kita lihat Galatia 4 ayat 5. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anaknya. Jadi kehadiran Yesus itu bagaimana dia menggenapi hukum Taurat, bagaimana dia menyempurnakan banyak hal yang terjadi. Bahkan dia akan menyempurnakan dan membarui hidup kita. Dengan hadirnya Yesus, maka orang-orang yang hidup dikuasai dosa dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Itu harus dipahami. Kita lihat lagi ayat ini 1 Yohanes 4:9. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapa mengutus firman menjadi manusia supaya sang firman yang menjadi manusia itu memberikan kita hidup. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Pada saya percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. 1 Yohanes 4:10. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan. Ada kata di sini pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa artinya? Dosa-dosa manusia bisa diselesaikan tanpa Kristus. Jadi kalau Yesus tidak diutus oleh Bapa di surga, maka kita akan berjuang untuk menyelesaikan dosa kita. Tapi rasanya kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi Bapa di surga menggunakan firman yang menjadi manusia supaya melalui Kristus yang hadir sebagai firman Allah kita mendapatkan pendamaian, pengampunan dosa. Di Yohanes 14 ayat 4-14. Kamu telah melihat aku dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi jelas, untuk apa Allah mengutus sang firman menjadi manusia? Ada banyak alasan yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia, maka dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Karena sang firman atau sang Mesias itu harus hadir sebagai Adam yang terakhir. Jadi jelas, ini bukti untuk apa Allah mengutus Yesus. Jelas sekali di dalam hati itu menyelamatkan, melakukan, menyelesaikan pekerjaan Bapa supaya kita dibangkitkan, artinya kita dijamin memiliki hidup kekal. Baru dikatakan di sini supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita nanti dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan artinya Yesus menjadi sumber pengajaran bagi manusia. Yesus sumber pengajaran yang menuntun baru. Semua yang terbaik yang kita telah disampaikan melalui Yesus Kristus bagi kita. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap manusia kepada Yesus sebagai firman yang diutus Allah menjadi manusia? Yang pertama dikatakan di sini harus didengar. Ya, ini harus dicatat ini. Barang siapa tidak menghormati Yesus, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ini jelas. Sikap kita yang pertama hormati Kristus, dengarkan apa yang disampaikan. Sangat sayang sekali ya, banyak orang sekarang ini
tidak mau menghormati Yesus. Mereka setiap hari menghina, melecehkan, tapi sesungguhnya mereka harus memiliki kepekaan telinga untuk mendengar. Oleh karena itu maka kita harus memberitakan, mengajarkan. Yesus utusan Allah harus kita hormati, harus kita dengarkan, karena Yesus berkuasa dan Yesus memiliki pengajaran yang sempurna untuk kita. Oke, lanjut ya. Kita lihat lagi ya, Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripada melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kita lihat ya, di sini dikatakan tentang, sebentar saya bikin dulu ya. Ini perhatikan, menghormati, mendengarkan Yesus yang sempurna. Barang siapa tidak mengasihi Yesus ya, tidak menuruti, harus menuruti firman Yesus, ajaran Yesus. Segala bentuk pengajaran Yesus harus kita turuti. Ya, kemudian Yohanes 13:20. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal ya Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi dari kata-kata kunci ini sebenarnya ini Yesus sebagai utusan Allah, menghormati, mendengarkan, mengasihi, menuruti, menerima, kemudian terjadilah pengenalan yang utuh dan sempurna. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya, berarti percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana sikap manusia terhadap Yesus Kristus sebagai firman yang Bapa di surga utus menjadi manusia? Yang pertama, hormati Yesus, dengarkan pengajaran Yesus, kasihi Yesus, baru lakukan firman kebenaran yang disampaikan, kemudian terima, kenal lagi, dan percayakan hidup kepada di situ. Jadi keselamatan disediakan dan dijamin Allah di dalam Yesus, sang firman yang diutus menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah firman, menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Yesus Kristus firman jadi manusia, diutus Bapa, datang ke dunia, ke dalam daging inkarnasi firman, untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia. Sama sekali tidak mengecilkan hakikat Yesus, yaitu sang firman Allah yang jadi manusia, tidak mengecilkan. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Jadi keselamatan kita sudah dijamin Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita percayakan hidup, jalani hidup untuk selalu bergantung, berserah kepada Tuhan. Kemudian 1 Yohanes 5:11-12 dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya Yesus. Barang siapa memiliki anak Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jelas sekali di dalam ayat-ayat ini kita membaca bahwa keselamatan Allah limpahkan kepada kita melalui Kristus. Jadi kalau di dalam PL dikatakan aku sendiri akan menyelamatkannya, artinya Allah yang berinisiatif untuk mengutus sang Mesias menjadi penebus dan penyelamat bagi kita. Yohanes 3:16 yang sudah baca tadi, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya, tidak boleh kita menjadi Yesus itu sebagai Bapa yang diutus Bapa. Tapi Yesus adalah firman-Nya Bapa yang untuk tujuan keselamatan yang terbaik buat manusia, itulah yang dikerjakan oleh Bapa dengan mengutus Yesus sang firman. Oke, kita lihat ya, Ibrani 7:25, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Inilah tugas atau tujuan Bapa di surga mengutus sang firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus.
Kita lihat Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada hari zaman. Jelas sekali bahwa keselamatanlah tujuan dari Bapa mengutus Sang Firman menjadi manusia. Itu tujuannya. Kita lihat Yohanes 6 ayat 46, 47. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dia yang telah melihat Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi jelas. Kita lihat lagi Yohanes 11, 25, 26. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Ini kebenaran iman Kristen. Jadi jangan kita merasa kayak kehilangan haji ketika dikatakan apa ya namanya itu. Kita lihatlah, aku lagi bangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat Yohanes 12:46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi seluruh kepentingan kita untuk kita memperoleh hidup yang berkenan kepada Allah ada kepada Yesus Kristus. Jadi untuk itu Bapa mengutus Yesus bagi kita. Maka sekarang respon kita adalah hormati, muliakan Yesus. Nggak usah teman-teman Kristen merasa kecil hati atau tersinggung ketika dikatakan Yesus utusan. Tetapi kita harus menjelaskan siapa yang diutus. Firman menjadi manusia. Siapa yang mengutus Bapa itu sendiri. Apa itu firman? Firman itulah yang menciptakan alam semesta, melalui firman Allah menciptakannya semuanya. Itu dijelaskan. Jadi tidak ada masalah kalau kita mengatakan Yesus utusan Allah. Jangan merasa rendah diri dalam beriman kalau begitu. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya. Kisah Rasul 4:12 saya sudah bacakan tadi, saya bacakan lagi. Keselamatan hari ini jelas. Yesus utusan Allah, tidak masalah. Untuk kebenaran Alkitab, kita bangga kepada Allah yang mengutus manusia, dan mari kita beritakan dan Sang utusan agung Yesus Kristus kepada semua orang, supaya melalui Sang utusan agung Yesus Kristus, semua manusia boleh percaya dan diselamatkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Oke, demikian dulu dari saya. Kembali ke host, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Erben. Nah, luar biasa ya Pak, materi malam ini memberi kita pengertian bahwa seperti bagaimana Yesus itu yang dimaksud dengan utusan Allah ya. Jadi bukan seperti utusan yang biasa seperti nabi-nabi atau para rasul ya Pak, tapi dia memang utusan yang istimewa seperti itu ya, yang memang berasal dari Allah sendiri, yaitu firman-Nya yang